Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu Jurnal Penyesuaian Part 2. Berarti masih tentang jurnal penyesuaian, tapi dari urutan 6 sampai 10 ya. Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari akun-akun yang perlu disesuaikan, dimulai dari pemakaian perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, hari ini akan kalian pelajari adalah mulai dari penyusutan aktiva tetap, taksiran piutang tak tertagih, persediaan barang dagangan, rekonsiliasi bank, dan juga PPN income dan PPN outcome. Kita mulai dari yang nomor 6 ya, yaitu penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Artinya, suatu aktiva atau harta yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contoh dari aktiva tetap adalah seperti tanah, bangunan atau gedung, kendaraan, mesin, dan juga peralatan. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Oke, aktiva tersebut atau harta tersebut itu mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Jadi maksudnya contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi itu apabila digunakan nilainya akan menurun. Nah, penurunan nilai tersebutlah disebut sebagai penyusutan. Namun, ada satu aktiva tetap yang tidak mengalami penyusutan, yaitu adalah tanah. Karena tanah itu ketika digunakan bukan menurun nilainya, namun akan bertambah nilainya. Karena semakin lama digunakan tanah itu, nilai tanahnya akan semakin naik, bukan menurun. Namun kalau misalnya seperti kendaraan, apabila kendaraan itu digunakan, maka kendaraan itu akan mengalami nilai penurunan dari si kendaraan tersebut. Maka kendaraan tersebut akan mengalami namanya adalah penyusutan. Perhitungan penyusutan ini dilakukan setiap akhir periode ataupun bisa juga setiap akhir bulan. Oke, untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap tersebut ada beberapa metode, ada 5 metode. Yang pertama, metode garis lurus, metode saldo menurun, metode menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan juga metode satuan unit produksi. Yang akan Ibu jelaskan yaitu hanya satu mengenai metode garis lurus. Karena untuk metode saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, dan satuan unit produksi akan kalian pelajari lebih lanjut nanti di semester 5. Contoh soalnya, misalnya perusahaan memiliki kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2016 dengan masa manfaat selama 10 tahun dan harga perolehan sebesar 120 juta. Yang ditanyakan adalah jurnal penyesuaian untuk penyusutan 31 Desember tahun 2019. Berarti kita harus menghitung nilai penyusutan dari kendaraan tersebut untuk bulan Desember tahun 2019. Jadi di sini perusahaan itu punya kendaraan. Kendaraan ini dibelinya tanggal 1 Januari tahun 2016 dengan harga 120 juta. Dan kendaraan ini bisa dipakai selama 10 tahun. Berarti masa habis kendaraan ini adalah tahun 2026. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Perhitungan untuk penyusutannya. Karena ini menggunakan metode garis lurus ya. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis atau masa manfaat. Jadi HP itu adalah harga perolehan. Berarti ini tuh adalah harga belinya. Lalu ada NR atau NS, ini adalah nilai residu atau nilai sisa. Ini tuh berarti nilai terakhir dari
suatu kendaraan atau nilai dari terakhir dari suatu aktiva tetap pada saat sudah habis masa manfaatnya. Jadi ini adalah sebagai nilai jualnya apabila akan dijual. Lalu UE itu adalah umur ekonomis atau masa manfaatnya. Oke, kita masukkan rumusnya. Harga perolehannya adalah 120 juta. Lalu nilai residunya tidak ada, berarti ini perusahaan menganggap bahwa selama 10 tahun ini nilainya akan habis sebesar 120 juta. Berarti langsung dibagi umur ekonomisnya, masa manfaatnya adalah selama 10 tahun, maka menghasilkan 12 juta. 12 juta ini adalah penyusutan per tahun. Ya kan, kita cari apabila perusahaan ini penyusutannya per bulan, maka ini harus dibagi lagi 12 agar menghasilkan penyusutan per bulan, maka menghasilkan 1 juta per bulan. Berarti penyusutan kendaraan untuk bulan Desember tahun 2019 sebesar 1 juta rupiah karena per bulan. Maka jurnalnya adalah tanggal 31 Desember, beban penyusutan di debit sebesar 1 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar 1 juta. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena yang namanya beban kan itu sudah terpakai. Kita sudah memakai kendaraan, maka disebutnya adalah beban penyusutan. Menggunakan kendaraan untuk bulan Desember ini sebesar 1 juta. Lalu di kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar 1 juta. Akumulasi ini artinya adalah penjumlahan dari suatu penyusutan dari awal kendaraan itu dibeli sampai tanggal 31 Desember tahun 2019 sampai hari ini, sampai periode ini. Jadi akumulasi ini adalah penjumlahan dari awal penyusutan sampai periode terakhir sekarang gitu. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian nilai akumulasi ini akan sama dengan harga perolehannya. Jadi karena sudah disusutkan sampai 10 tahun gitu ya. Untuk istilah akuntansinya, debitnya ini beban penyusutan itu istilah akuntansinya adalah depreciation expense, dan juga untuk akumulasi penyusutan istilah akuntansinya adalah akumulasi depreciation. Ini nilainya adalah sebesar 1 juta. Yang selanjutnya nomor 7 adalah taksiran piutang tak tertagih. Taksiran itu adalah artinya perkiraan untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi perusahaan itu kan punya piutang. Nah, resiko mempunyai piutang itu adalah piutangnya tidak bisa tertagih atau piutangnya tidak bisa dibayarkan atau dilunasi. Jadi perusahaan akan menaksir atau memperkirakan apakah ada piutang yang tidak dapat dilunasi atau tidak dapat ditagih. Jadi taksiran kerugian ini adalah taksiran kerugian dari piutang yang diragukan dapat diterima pembayarannya. Taksiran ini dilakukan setiap akhir periode. Ini tuh untuk jaga-jaga apabila ada pelanggan yang tidak dapat membayar piutangnya. Untuk perhitungan taksiran piutang tak tertagih ini ada dua metodenya, yaitu ada metode langsung dan juga ada metode cadangan. Kalau metode langsung ini langsung menghapus nilai piutang, jadi tidak ada taksiran dulu. Jadi kalau misalnya ada piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih, langsung dihapuskan piutangnya. Tapi kalau metode cadangan, metode ini tuh ditaksir dulu, diperkirakan dulu. Apabila benar yang kita perkirakan ternyata tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut langsung dihapuskan. Contoh soalnya, misalnya pada akhir periode 31 Desember tahun 2019 diestimasi, estimasi itu sama seperti taksiran atau perkiraan ya, bahwa piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 10% dari saldo piutang. Diketahui saldo piutang 31 Desember 2019 sebesar 25 juta ada di debit dan cadangan piutang tertagih sebesar 1 juta di kredit. Jadi di sini diketahui ada saldo piutang yaitu 25 juta, ada juga saldo cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih itu adalah ini tuh seperti cadangan untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi seperti jaga-jaga
piutang yang tidak dapat tertagih itu adalah sebesar 1 juta dan nilainya dikredit. Kenapa dikredit? Karena ini nilainya mengurangi nilai piutang. Oke, maka perhitungannya adalah, karena di sini ada estimasi, berarti ini menggunakan metode cadangan ya. Maka perhitungan taksiran piutang itu rumusnya adalah saldo piutang dikalikan dengan persentase lalu dikurangi dengan cadangan. Jadi sama dengan 25 juta dikali 10% dikurangi 1 juta sama dengan 25 juta dikali 10%, 2.500.000 dikurangi 1 juta menghasilkan 1.500.000. Oke, jadi ini tuh kenapa rumus itu harus dikurangi dulu cadangan. Jadi maksudnya gini, kan estimasinya itu 10% dari saldo piutang. Nah, artinya cadangan piutang tak tertagih untuk periode tahun 2019 itu adalah harusnya 2.500.000. Namun karena cadangan ini sudah ada 1 juta, berarti tinggal ditambahkan lagi 1.500.000 agar menghasilkan 2.500.000. Makanya harus dikurangi cadangan. Seperti itu ya. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit sebesar 1.500.000, kreditnya adalah cadangan piutang tak tertagih. Jadi karena ini tuh taksiran piutang tak tertagih, karena piutang tidak dapat tertagih, maka ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Jadi kerugian bagi perusahaan. Makanya di debitnya beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan piutang tak tertagih. Jadi dimasukkan ke beban dan juga dimasukkan ke cadangan karena nilai cadangan ini untuk mengurangi nilai piutangnya. Istilah akuntansinya, beban kerugian itu adalah bad debt expense dan juga cadangan itu adalah allowance for the full debt. Seperti itu. Yang selanjutnya, nomor 8 adalah penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini kenapa disesuaikan? Ini tuh untuk penyesuaian dengan sistem menggunakan sistem pencatatan periodik. Jadi untuk mencatat nilai akhir persediaan barang dagangan yang tersedia di gudang. Tapi khusus untuk pencatatan sistem periodik. Karena kan kalau periodik itu perhitungannya dilakukan di akhir periode, pencatatannya pun dilakukan di akhir periode, yaitu menggunakan jurnal penyesuaian. Tapi kalau perpetual tidak ada jurnal penyesuaian karena setiap transaksi langsung menghitung nilai persediaan barang dagangan. Contohnya, misalnya diketahui persediaan barang dagangan awal 1 Desember 2019 sebesar 15 juta. Nah, di akhir periode 31 Desember 2019 dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name persediaan barang dagangan itu sebesar 10 juta. Jadi awalnya 15 juta, ternyata pas di akhir itu nilainya tinggal 10 juta. Berarti harus dilakukan penyesuaian. Caranya adalah yang pertama, kita harus menutup dulu persediaan awal dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi di debit 15 juta dan juga di kredit persediaan barang dagangan 15 juta. Dengan kita menjurnal seperti ini, maka persediaan barang dagangan akan 0 karena sudah ditutup yang persediaan awalnya. Lalu masukkan persediaan akhirnya, maka persediaan barang dagangan di debit bertambah 10 juta dan juga ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 10 juta. Nah, dengan kita menjurnal seperti ini, maka persediaan barang dagangan nilainya adalah 10 juta di debit sesuai dengan perhitungan fisik persediaan barang dagangan. Ikhtisar laba rugi ini adalah suatu akun pembantu untuk bagi akun yang tidak dapat mempunyai pasangan untuk di jurnal. Jadi karena persediaan ini kan tidak ada pasangan untuk mencatatnya, maka menggunakan akun pembantu ini yaitu ikhtisar laba rugi. Ini sudah pernah Ibu jelaskan pada materi yang sebelumnya ya, mengenai perhitungan HPP periodik.
Yang selanjutnya, nomor 9 adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini sudah kalian pelajari di mata pelajaran akuntansi keuangan. Rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan dengan catatan bank berupa rekening koran yang berisi semua transaksi penyetoran selama periode tertentu. Jadi maksudnya rekonsiliasi bank ini adalah untuk membandingkan antara kas yang ada di bank dengan catatan kas yang ada di perusahaan. Kenapa sih harus dibandingkan? Karena perusahaan menyimpan uang di bank. Kan suka ada akun ya, di kita itu ada cash in bank. Itu artinya perusahaan menyimpan uang di bank. Kalau perusahaan menyimpan uang di bank, pasti otomatis bank akan melakukan pencatatan atas rekening kita yang ada di bank tersebut. Nah, untuk mengendalikan dan juga untuk menjaga pencatatan uang tersebut, perusahaan pun akan melakukan pencatatan tersendiri di perusahaan. Nah, kita kan ada jurnal penerimaan kas dan juga jurnal pengeluaran kas ini untuk mengontrol kas yang ada di bank. Berarti artinya seharusnya pencatatan yang ada di bank dan juga pencatatan yang ada di perusahaan seharusnya sama. Nah, apabila ada perbedaan, maka haruslah dibuat rekonsiliasi bank. Tahu dari mana ada perbedaan? Yaitu membandingkan antara catatan bank berupa rekening koran dengan catatan yang ada di perusahaan berupa jurnal. Nah, jadi kenapa alasan dibuat rekonsiliasi bank itu adalah karena adanya perbedaan pencatatan saldo kas antara pencatatan di bank dan juga di perusahaan. Nah, biasanya itu perbedaan-perbedaan itu terjadi karena adanya seperti deposit in transit, outstanding check, cek kosong, ataupun kesalahan pencatatan dan yang lainnya. Ini sudah kalian pelajari di akuntansi keuangan ya. Ibu akan berikan contohnya untuk jurnal penyesuaiannya. Misalnya, perusahaan menerima rekening koran dari Bank Mandiri menunjukkan bahwa saldo kas di bank itu sebesar 17 juta. Sedangkan di perusahaan kas di bank itu menunjukkan 16.700.000. Penyebab adanya perbedaan itu adalah karena adanya beban administrasi bank 120.000 dan juga ada pendapatan jasa giro atau bunga sebesar 420.000. Jadi ternyata kalau di bank uang kita tuh sebesar 17 juta. Tapi kalau di perusahaan itu sebesar 16.700.000. Maka kita harus menjurnal supaya nilai di bank dan juga di perusahaan itu sama. Beban administrasi bank itu 120.000 ini dipotong oleh bank. Berarti perusahaan belum mencatatnya. Maka perusahaan harus mencatat bahwa uang kita berkurang karena adanya beban administrasi bank. Dan juga adanya pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini juga dikenakan oleh bank. Berarti uang kita bertambah sebesar 420.000 karena adanya pendapatan bunga. Dan perusahaan belum mencatat transaksi ini. Berarti yang harus dicatat adalah beban administrasi berkurang, uang kita dan juga uang kita bertambah karena adanya pendapatan bunga. Maka jurnalnya adalah kas di bank sebesar 300.000 di debit, beban administrasi bank 120.000 di debit dan juga pendapatan bunga di kredit 420.000. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena ketika kita dibebankan administrasi bank, maka beban itu akan di bagian debit 120.000 karena kas kita kan berkurang ya. Lalu pendapatan bunga ini menambah kas, maka pendapatan bunga ini di kredit sebesar 420.000. Jadi kita terima 420.000 namun dikurangi beban administrasi, maka uang yang bersih kita terima adalah 300.000. Makanya kas di banknya di debit 300.000 uang bersih yang kita terima. Kalau kita tambahkan dengan kas yang ada di perusahaan 16.700.000 tambahkan 300 menghasilkan 17 juta. Maka dengan kita mencatat seperti ini, nilai kas yang ada di perusahaan dan yang ada di bank menjadi sama nilainya. Yang selanjutnya nomor 10 terakhir ini adalah menutup PPN income dan juga outcome. Jadi ini tuh penyesuaian untuk menutup PPN income dan outcome ketika pajak pertambahan nilai suatu barang pada satu periode belum disetorkan pada kantor pajak atau belum dibayarkan. Jadi kan setiap bulan itu pasti ada PPN income dan juga pasti ada PPN outcome. Nah, PPN income dan PPN outcome ini seharusnya disetorkan ke pemerintah atau ke kantor pajak. Namun apabila sampai akhir periode pajak pertambahan nilai ini belum dibayarkan atau belum disetorkan, maka harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini
dilakukan di akhir periode ya. Contohnya seperti ini. Diketahui pada akhir periode 31 Desember 2019, PPN income sebesar 5 juta di debit, PPN outcome-nya di kredit 6.400.000. Akan dibayarkan pada Januari tahun 2020. Berarti tanggal 31 Desember ini kita harus melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, apabila PPN outcome ini lebih besar dari PPN income. Contoh ya, seperti yang soal tadi. Contohnya misalnya, tadi kan PPN outcome-nya 6.400.000. Lalu PPN income-nya adalah 5 juta. Berarti masih lebih besar yang outcome ya. Kalau besar yang outcome, maka jurnalnya adalah kita kan ditutup ya. PPN outcome ditutup, maka dia akan di debit. Karena PPN outcome itu saldo normalnya di kredit, maka kalau ditutup di debit sebesar 6.400.000, jadi nilainya bakal 0. Lalu di kredit adalah PPN income sebesar 5 juta. Dengan kita menjurnal seperti ini, maka PPN outcome akan 0, PPN income juga akan 0. Ini kan tidak balance. Berarti sisanya adalah 1.400.000 di bagian kredit, ini namanya adalah PPN payable. Karena lebih besar PPN outcome. Jadi outcome itu kan artinya kita menjual barang kepada pelanggan, lalu pelanggan membayarkan pajaknya kepada kita. Kita terima uang pajak itu adalah 6.400.000. Sedangkan ketika kita membeli barang dagangan dari pemasok, uang yang kita keluarkan untuk membeli barang tersebut atas pajaknya adalah hanya 5 juta. Berarti kan ini ada selisih ya, seharusnya sama nilainya karena kita tidak mengambil keuntungan dari PPN ini. Berarti kita harus membayar 1.400.000 lagi karena kita terima uangnya lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Makanya disebutnya adalah PPN payable. Ini akan dibayarkan di bulan Januari. Seperti itu ya. Tapi ada juga kondisi PPN outcome itu lebih kecil daripada PPN income. Contoh ya. Contoh misalnya ibu balik, kalau PPN outcome itu misalnya 5 juta dan PPN income itu misalnya adalah 6.400.000. Jadi artinya uang yang kita terima dari pelanggan untuk pajak tersebut 5 juta itu lebih kecil dibandingkan uang yang kita bayarkan ke pemasok untuk pembelian barang dagangan adalah 6.400.000. Berarti sama, kita tutup. PPN outcome ditutup di debit sebesar 5 juta sesuai dengan nilainya. Lalu PPN income kita tutup di kredit sesuai dengan nilainya 6.400.000. Nah, berarti karena kita lebih banyak mengeluarkan dana, berarti artinya pemerintah itu punya piutang pajak kepada kita. Kita catat PPN receivable atau piutang PPN sebesar 1.400.000 dan ini akan disimpan oleh pemerintah untuk dikompensasikan apabila kita nanti di periode selanjutnya membayar pajak ini yang akan dipotong. Tidak perlu membayar karena kita sudah punya tabungan pajak karena pemerintah punya piutang PPN. Seperti ini ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini mengenai jurnal penyesuaian di part 2. Berarti kalian sudah mempelajari jurnal penyesuaian ke 10-10-nya ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada teman kalian yang sudah paham ataupun bisa diskusi dengan Ibu. Untuk PAT, penilaian akhir tahun, materinya itu mulai dari jurnal khusus perpetual, lalu perhitungan HPP perpetual, inventory card, buku besar, dan juga jurnal penyesuaian. Pokoknya yang sudah kalian pelajari pada semester ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.